Selandia Baru dalam bahasa Maori disebut Aotearoa, artinya tanah berawan putih panjang. Bahasa Inggris New Zealand, bahasa Latin Nova Zealandia, adalah sebuah negara kepulauan di barat daya Samudra Pasifik, kira-kira 1.500 km di tenggara Australia, di seberang Laut Tasman, dan kira-kira 1.000 km di selatan negara-negara kepulauan Pasifik, yakni Caledonia Baru, Fiji, dan Tonga. Negara ini terdiri dari 2 pulau besar, Pulau Utara dan Pulau Selatan, dan beberapa pulau lainnya yang lebih kecil. Karena letaknya yang jauh, Selandia Baru merupakan kepulauan terakhir yang didiami oleh manusia. Selandia Baru adalah salah satu daratan utama terakhir yang dimukim manusia. Penanggalan radiokarbon, bukti dari pemundulan hutan, dan keanekaragaman DNA mitokondria di dalam populasi Maori menduga Selandia Baru pertama didiami oleh orang Polinesia Timur antara tahun 1250 sampai 1300, menyimpulkan sederetan perjalanan panjang melalui kepulauan Pasifik Selatan. Selama berabad-abad kemudian, para pemukim ini mengembangkan budaya yang berbeda yang dikenal sebagai Maori. Populasi terbagi menjadi 2, Iwi suku dan Hapu subsuku, yang akan bekerja sama, bersaing, dan kadang-kadang saling berperang. Pada beberapa periode, sekelompok Maori bermigrasi ke Kepulauan Chatham, yang mereka sebut Rekohu, di mana mereka mengembangkan budaya Moriori yang berbeda. Populasi Moriori berkurang drastis antara tahun 1835 sampai 1862, terutama disebabkan oleh penyerangan dan perbudakan oleh Maori. Meskipun penyakit-penyakit yang dibawa serta, orang Eropa juga ikut berperan. Pada tahun 1862, hanya 101 jiwa yang selamat, dan yang terakhir dikenal berdarah Moriori sepenuhnya meninggal pada tahun 1933. Orang Eropa pertama yang diketahui mencapai Selandia Baru adalah penjelajah Belanda, Abel Tasman, dan para awak kapalnya pada tahun 1642. Dalam sebuah pertemuan yang menegangkan, 4 awak kapal terbunuh dan paling sedikit seorang Maori terpukul oleh canister shot. Orang Eropa tidak mengunjungi lagi Selandia Baru sampai tahun 1769 ketika penjelajah Britania James Cook memetakan hampir semua pesisirnya. Setelah Cook, Selandia Baru dikunjungi oleh beberapa kapal pemburu paus, pemburu anjing laut, dan kapal dagang Eropa dan Amerika Utara. Mereka menjual makanan, peralatan logam, persenjataan, dan barang-barang lain untuk memperoleh damar, artefak, air, dan jasa seks. Kentang dan senapan lontak yang diperkenalkan telah mengubah pertanian dan peperangan Maori. Kentang menyediakan surplus makanan yang andal, yang memungkinkan kampanye militer lebih panjang dan berkelanjutan. Perang senapan antara suku-suku telah mencapai 600 pertemuan antara tahun 1801 sampai 1840 dan telah menewaskan 30.000 hingga 40.000 Maori. Sejak awal abad ke-19, misionaris Kristen mulai menetap di Selandia Baru dan berjaya mengubah keyakinan sebagian besar populasi Maori. Populasi Maori berkurang hingga menjadi 40% dari keadaan sebelum pertemuan dengan orang Eropa pada abad ke-19. Penyakit-penyakit yang dibawa serta oleh orang Eropa telah menjadi faktor utama. Pemerintah Britania mengangkat James Busby sebagai residen Britania untuk Selandia Baru pada tahun
1832 dan pada tahun 1835. Setelah pengumuman rencana pemukiman orang Prancis oleh Charles de Terry, persekutuan suku-suku di Selandia Baru secara samar-samar mengirimkan deklarasi kemerdekaan Selandia Baru kepada Raja William IV dari United Kingdom untuk meminta perlindungan. Kerusuhan yang tengah terjadi dan kedudukan hukum deklarasi kemerdekaan yang diragukan telah mendorong Kementerian Kolonial mengirimkan Kapten William Hobson untuk mendaku kedaulatan bagi mahkota Britania dan merundingkan sebuah perjanjian dengan Maori. Perjanjian Waitangi kali pertama ditandatangani di Bay of Islands pada tanggal 9 Februari 1840 sebagai respons terhadap upaya perusahaan Selandia Baru yang berjalan komersial untuk mendirikan pemukiman mandiri di Wellington dan para pemukim Prancis yang membeli tanah di Akaroa. Hobson mendeklarasikan kedaulatan Britania ke atas semua wilayah Selandia Baru pada tanggal 21 Mei 1840. Meskipun salinan-salinan perjanjian masih beredar, dengan ditandatanganinya perjanjian dan deklarasi kedaulatan, banyak imigran khususnya dari United Kingdom mulai bertambah. Selandia Baru mulainya sebagian dari koloni New South Wales menjadi koloni mahkota terpisah pada tahun 1841. Koloni ini memperoleh pemerintahan representatif pada tahun 1852 dan parlemen pertama pada tahun 1854. Pada tahun 1856, koloni ini secara efektif memerintah sendiri, memikul tanggung jawab terhadap semua urusan domestik selain dari kebijakan asli. Kendali atas kebijakan asli diberikan pada pertengahan dasawarsa 1860-an. Setelah memperhatikan bahwa Pulau Selatan boleh jadi membentuk koloni terpisah, Perdana Menteri Alfred Domet mengeluarkan resolusi untuk memindahkan ibu kota dari Auckland ke sebuah lokalitas di dekat Selat Cook. Wellington dipilih atas pertimbangan pelabuhannya dan lokasinya yang berada di tengah, dengan parlemen yang secara resmi berkedudukan di sana untuk kali pertama pada tahun 1865. Karena jumlahnya imigran bertambah, konflik atas lahan telah memicu Perang Selandia Baru pada dasawarsa 1860-an dan 1870-an yang berujung pada bergantinya sebagian besar kepemilikan tanah Maori. Pada tahun 1893, negara ini menjadi yang pertama di dunia yang memberikan semua hak perempuan untuk memilih. Pada tahun 1894 merintis adopsi sengketa wajib antara buruh dan Uni. Selandia Baru terdiri dari 2 pulau utama dan sejumlah pulau yang lebih kecil terletak di dekat pulau belahan lautan. Pulau Utara dan Pulau Selatan dipisahkan oleh Selat Cook selebar 22 km di celah tersempitnya. Di samping Pulau Utara dan Pulau Selatan, 5 pulau terbesar yang dihuni oleh Pulau Stewart, Pulau Chatham, Pulau Great Barrier, Pulau di Orville, dan Pulau Waiheke kira-kira 22 km dari Auckland Tengah. Pulau-pulau negara ini terletak di antara 29 derajat lintang selatan sampai 53 derajat lintang selatan dan 165 derajat bujur timur sampai 176 derajat bujur timur. Selandia Baru memiliki panjang lebih dari 1.300 km membujur dari utara ke selatan dan memiliki lebar maksimum 400 km melintang dari barat ke timur dan garis pantai sepanjang kira-kira 15.134 km dan total luas daratan seluas 268.021 km persegi. Karena pulau-pulau luarnya yang terpisah jauh
dan garis pantainya yang panjang, negara ini memiliki sumber daya kelautan yang melimpah. Zona ekonomi eksklusifnya merupakan salah satu yang terluas di dunia, meliputi lebih dari 15 kali lipat luas daratannya. Pulau Selatan adalah pulau yang terbesar di Selandia Baru dan terbagi membujur oleh Alpen Selatan di tengah-tengahnya. Terdapat 18 puncak gunung yang lebih tinggi dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Yang tertinggi adalah Gunung Kok atau Aoraki setinggi 3.754 km di atas permukaan laut. Pegunungan Vierland yang curam fjord yang dalam adalah prasasti bagi proses glasiasi besar pada zaman es di tepi barat daya Pulau Selatan. Pulau Utara tidak terlalu bergunung-gunung, tetapi ditandai oleh banyak gunung berapi. Zona vulkanik Taupo yang sangat aktif telah membentuk dataran tinggi vulkanik yang besar yang diselingi oleh gunung tertinggi di Pulau Utara, Gunung Ruapehu 2.797 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini juga menjadi tempat bagi danau terbesar di negara ini. Danau Taupo yang terletak di kaldera salah satu supervolcano yang paling aktif di dunia. Selandia Baru lautan yang sedang dengan suhu rata-rata tahunan berkisar antara 10 derajat Celcius di selatan sampai 16 derajat Celcius di utara. Maksima dan minima yang pernah dicatat adalah 42,4 derajat Celcius di Rangiora, Canterbury, dan minus 25,6 derajat Celcius di Ranfurly, Otago. Kondisi sangatlah bervariasi dari satu region ke region lainnya, dari yang sangat basah di pesisir barat Pulau Selatan sampai yang hampir semi gersang di Otago Tengah dan cekungan Mackenzie di pedalaman Canterbury dan subtropis di semenanjung Auckland Utara. Di antara 7 kota terbesar, Christchurch adalah yang paling kering. Rata-rata hanya menerima 640 mm curah hujan per tahun. Dan Auckland adalah yang paling basah, menerima hampir 2 kali lipat yang diterima Christchurch. Auckland, Wellington, dan Christchurch semuanya menerima rata-rata 2.000 jam paparan sinar matahari per tahun. Bagian selatan dan barat daya Pulau Selatan beriklim lebih sejuk dan lebih berawan dengan kira-kira 1.400 hingga 1.600 jam paparan sinar matahari per tahun. Bagi utara dan timur laut, Pulau Selatan adalah wilayah yang paling cerah di negeri ini dan menerima kira-kira 2.400 hingga 2.500 jam paparan sinar matahari per tahun. Selandia Baru adalah monarki konstitusional dengan demokrasi parlementer. Meskipun konstitusinya tidaklah tertulis, Ratu Elizabeth II adalah kepala negara yang diberi gelar Ratu Selandia Baru. Ratu diwakili oleh gubernur jenderal yang ditunjuk oleh Ratu atas nasihat Perdana Menteri. Gubernur jenderal dapat menjalankan hak prerogatif mahkota seperti meninjau kasus-kasus ketidakadilan dan mengangkat Dewan Menteri, Kabinet, Duta Besar, dan pejabat publik penting lainnya. Dan dalam situasi yang langka, kekuasaan cadangan, kekuasaan untuk memberhentikan Perdana Menteri, membubarkan parlemen, atau menolak persetujuan kerajaan atas sebuah rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Kekuasaan Ratu dan Gubernur Jenderal dibatasi oleh kekakuan konstitusional dan mereka
biasanya tidak dapat dijalankan tanpa nasihat dari kabinet. Selandia Baru termasuk dalam negara maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi menyaingi Eropa Selatan dalam beberapa hal. Selandia Baru termasuk dalam salah satu negara terbaik, misalnya pada Indeks Pembangunan Manusia yang menempatkan Selandia Baru pada urutan ketiga. Ekspor merupakan andalan utama perekonomian negara ini, hingga dampak perekonomian dunia akan berpengaruh langsung pada kondisi ekonomi negara ini. Selandia Baru memiliki sebuah ekonomi pasar yang modern, makmur, dan maju dengan taksiran produk domestik bruto berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja per kapita sebesar 28.250 USA dollar. Satuan mata uang Selandia Baru adalah dolar Selandia Baru, secara informal dikenal sebagai dolar Kiwi. Mata uang ini juga beredar di Kepulauan Chuuk, lihatlah New Tokelau, dan Kepulauan Pitcairn. New Tokelau dan Kepulauan Pitcairn. Selandia Baru menempati peringkat kelima Indeks Pembangunan Manusia tahun 2011, keempat dalam Indeks Kebebasan Ekonomi The Heritage Foundation tahun 2012, dan ke-13 dalam Indeks Inovasi Global Insight tahun 2012. Berdasarkan sejarahnya, industri-industri ekstraktif telah sangat berkontribusi bagi ekonomi Selandia Baru, berfokus pada perburuan anjing laut, penangkapan paus, pemanenan lenan liar, pendulangan emas, pengumpulan getah kauri, dan damar asli. Dengan dikembangkannya kapal laut berpembeku pada dasawarsa 1880-an, daging dan hasil-hasil peternakan lainnya diekspor ke Britania, sebuah perdagangan yang menjadi basis bagi pertumbuhan ekonomi yang kuat di Selandia. Pemerintahan yang besar akan hasil-hasil dengan dikembangkannya kapal laut berpembekuan pada dasawarsa 1880-an, daging dan hasil-hasilnya Selandia Baru memiliki populasi sekitar 4 juta. Sekitar 80% dari populasinya adalah turunan Eropa. Suku Maori adalah grup etnik kedua terbesar, 14,7%. Sekitar 1996 dan 2001, jumlah orang Asia 6,6% melewati jumlah orang Kepulauan Pasifik 6,5%. Kristen adalah agama dominan di Selandia Baru, meskipun hampir 40% populasinya tidak memiliki agama. Denominasi utama Kristen adalah Anglikan, Presbyterian, Katolik Roma, dan Metodis. Ada juga sejumlah orang yang menyebut mereka gereja Pantekosta dan Baptis, dan juga Mormon. Gereja Ratana yang berbasis di Selandia Baru memiliki banyak pengikut di antara orang Amori. Gereja Ratana yang berbasis di Selandia Baru memiliki banyak pengikut di antara orang Maori. Menurut hasil sensus, agama minoritas lain termaksud Hindu, Buddha, dan Islam. Terdapat lebih dari 36.000 Muslim di Selandia Baru, yang sebagian besar adalah pendatang baru dan pengungsi. Populasi Selandia Baru kira-kira sejumlah 4,4 juta jiwa. Selandia Baru adalah negara yang didominasi oleh kawasan perkotaan
dengan 72% populasi tinggal di 16 kawasan perkotaan utama dan 53% tinggal di 4 kota terbesar, Auckland, Christchurch, Wellington, dan Hamilton. Kota-kota di Selandia Baru pada umumnya berperingkat tinggi dalam hal ukuran kelayakan huni internasional. Misalnya, pada tahun 2010, Auckland menempati peringkat keempat kota paling layak huni di dunia dan Wellington menempati peringkat ke-12 dalam survei kualitas hidup versi Mercer. Angka harapan hidup seorang bayi Selandia Baru yang lahir pada tahun 2008 adalah 82,4 tahun untuk perempuan dan 78,4 tahun untuk laki-laki. Angka harapan hidup seorang bayi Selandia Baru yang lahir pada tahun 2008 adalah 82, tahun untuk perempuan dan 78,4 tahun untuk laki-laki. Angka harapan hidup bayi pada saat dilahirkan dilemakan naik dari 80 tahun menjadi 85 tahun pada tahun 2050 dan angka kematian bayi diperkirakan mengalami penurunan. Tingkat kesuburan total Selandia Baru adalah sebesar 2,1, relatif tinggi untuk ukuran negara maju, dan kelahiran alami menempati proporsi signifikan pertumbuhan populasi. Oleh karenanya, negara ini memiliki populasi muda dibandingkan dengan negara-negara paling terindustrialisasi dengan 20% penduduk Selandia Baru berumur 14 tahun atau lebih muda. Pada tahun 2050, populasi Selandia Baru ditaksir mencapai 5,3 juta jiwa. Umur median berubah dari 36 tahun menjadi 43 tahun. Dan persentase orang yang berumur 60 tahun atau lebih tua berubah dari 18% menjadi 29%. Angsa Maori kuno mengadaptasi budaya Polinesia Timur yang berbasis tropika sejalan dengan tantangan-tantangan yang melekat dengan suatu lingkungan yang lebih luas dan lebih beraneka ragam yang sebenarnya secara langsung ataupun tidak langsung juga mengembangkan budaya sendiri yang berbeda. Organisasi sosial sangatlah bersifat komunal dengan keluarga, suku, dan suku yang diatur oleh seorang ketua yang kedudukannya memerlukan persetujuan komunitas. Imigran Britania dan Irlandia membawa aspek-aspek kebudayaan mereka ke Selandia Baru dan juga mempengaruhi kebudayaan Maori, khususnya dengan diperkenalkannya agama Kristen. Bagaimanapun, Maori masih menganggap kepatuhan mereka terhadap kelompok-kelompok kesukuan sebagai bagian penting dari identitas mereka, dan kekerabatan Maori mirip dengan apa yang berlaku di masyarakat Polinesia yang lainnya. Yang lebih baru, budaya Amerika Serikat, Australia, Asia, dan budaya-budaya Eropa lainnya telah memengaruhi budaya Selandia Baru. Budaya-budaya Polinesia yang bukan Maori juga terlihat dengan diselenggarakannya Festival Pasifika, festival Polinesia terbesar di dunia dan kini menjadi acara tahunan di Auckland.